Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wasallam. Baik, kita mulai pelajaran kita membaca kitab tafsir Al-Muyassar. Sampai kita di halaman berapa? Ayat 4, Hafal ayat berapa? 45, 46, Ustaz. 45. 45, ayat 45 lagi ya. Baik, kita buka bukunya. Baik, siapa baca duluan? Silakan, tafadhol. Tidak ada, boleh duluan Ustaz. Saya Firdasyah bersama. Tafadhol ya. Nah, baca 45, 46 ya, dua ayat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. Nah, tarjim. Wasta'inu bis sabri was shalah, dan mohon pertolonganlah kalian dengan sabar dan salat. Wa innaha lakabiratun, dan sungguh dia itu maksudnya salat dan sabar saja. Sungguh amat berat kecuali alal khashiyin, kecuali untuk orang-orang yang khusyuk. Bagi orang yang khusyuk. Alladzina yazunnu, mereka yang mengira annahum mulaqu rabbihim, bahwasanya mereka akan berjumpa dengan Rabb-nya. Wa annahum ilaihi raji'un, dan bahwasanya mereka akan kembali kepadanya. Nah, santum kita harapkan. Wawnya harfu atfin. Ista'inu fi'il madhi atau fi'il amr tadi? Ista'inu fil amar. Minta tolong lah. Oh, nah, fi'il amr. Wawnya fa'il. Nah. Bis sabri jar majrur. Waw harfu atfin. As-salati ma'tuf ke sabri. Nah. Wawnya harfu isti'naf. Nah. Inna harfu taukid wa nasbin, hanya isim inna. Awalnya harfu atau masih wa inna. Hanya isim inna. Lakabiratun. Ini terpisah atau satu kata sih, lakabiratun, lainnya sendiri saja? Lamnya ini ya, lam taukid, fungsinya. Iya. Sungguh. Lanya lam taukid. Ini nama lamnya asal nama lam muzahlaqah. Pernah dengar lam muzahlaqah? Belum, Sir. Belum. Lam muzahlaqah. Muzahlaqah itu artinya lam yang digeser. Jadi lam muzahlaqah itu definisinya ini, lam yang ada di khobar inna. Dia hanya ada di khobar inna. Tempatnya hanya ada di khobar inna. Dan dinamakan muzahlaqah karena asalnya lam itu adanya di isim inna. Sebelum dimasuki inna, berarti dia jadi mubtada kan. Maka dia asalnya ada di mubtada. Ketika dimasuki inna, lamnya digeser ke khobar. Nah, contohnya misalnya kita bikin kalimat Muhammadun Karimun. Muhammadun mubtada, Karimun khobar. Boleh kita tambah lam di awalnya. La Muhammadun Karimun. Nah, ini lamnya fungsi taukid ya, penguat ya. Nah, lam tidak di situ fungsi penguat. La Muhammadun, ada sungguh Muhammad itu Karimun. Nah, ketika dimasuki inna, maka tidak boleh lamnya tetap di situ. Inna la Muhammadan tidak boleh. Karena caranya lamnya dipindahkan ke Karimun. Inna Muhammadan la Karim. Jadi digeser posisi. Maka namanya lam muzahraqah. Jadi lamnya muzahraqah, fungsinya taukid. Di sini sama, berarti wa innaha lakabiratun, berarti asalnya apa? Las-salatu kabiratun. Sebelum dimasukin inna tentu as-salatu kabiratun kan gitu ya. Mubtada khabarnya.
Dimasuki lam, las salatu kabirah. Sungguh salat itu kabirah. Dimasuki inna salata. Nah, di sini diganti ha, innaha la kabirah. Baik. Hmm. Kabiratun, ini khabar ina, Hmm. illa adatul istisna. Istisna atau hasar di sini? Adatul hasar, Ustaz. Hasar ya. Membatasi ya, dia menyempitkan makna ya. Sesungguhnya salat itu sungguh berat ya, kecuali ya, hasar. Alal khashi'in, Hmm. ini mustasna, Ustaz. Enggak, kalau hasar dia udah pelengkap Ini aja. jar majrur, Ustaz. Sebagai jar majrur sebagai muta'alliq ke kabirah. Pelengkap dari kabirah itu. Nah, satu. Alladzina Alladzina. isim mausul sebagai na'at. Na'at. Nah, gimana? Dia orang-orang yang ini nih. Yang khashi'in, Ustaz. Na'nya atau badal ke khashi'in. Ya. Ya, betul ya. Lebih pas badal daripada na'at ya. Oh, nanti. Nah, dia menjelaskan siapa orang-orang khusyuk itu. Maka badal dari khashi'in berarti isim mausul di mahalli jarrin sebagai badal dari jar majrur. Yazunnuna ini fi'il mudhari. Wawunya fa'il. Betul. Anna harfu nasbin wa taukid. Humnya isim anna. Mulaku ini khobar anna. Rabbihim jar majrur. Jar majrur bukan? Mudhaf. Mana huruf jar? Mudhafan Rabbi mudhaf, himnya mudhafan lai. Rabbi mudhaf ke mulaku ya. Nah, kan nunnya dihilangkan asal mulakuna. Jama muzakkar salim ketika mudhaf hilangkan dong. Maka tinggal mulaku saja. Maka waw itu tanda rafa pada anna. Rabbi mudhaf ilaihi mudhaf ilaih. Nah, jadi kalau kita bisa menemukan i'rab tambahan bisa. Berarti allazina tadi badal ya, badal ke khashi'in. Yazunnuna apa tadi? Mudhari dan fa'il dan maf'ul bih sebagai silatul Mausul. maf'ul. Yazunnuna fi'il fa'il. Mana maf'ul bihnya? Mana maf'ul bih yazunnun? Maf'ul bihnya adalah gabungan dari annahum mulaqu rabbihim. Nah, berarti maf'ul bihnya dalam bentuk masdar muawwal. Belajar masdar muawwal. Yes. Dan muawwal itu gabungan anna sama isimnya sama khabar. Oh, iya. Annahum mulaqu itu kan isim anna dan khabarnya fi mahalli nasbin maf'ulun bih dari yazunnu. Nah, seperti itu ya. Nah, lanjut. Sudah. Wow harfu atfi. Anna isim anna harfu taukid wa nasbin. Humnya isim anna. Ilaihi ini jar majrur. Raji'una ini khabar anna. Nah, santo. Raji'una khabar anna marfu dengan waw, Ustaz. Marfu dengan waw ya. Jamak muzakkar salim. Antum ya Sam. Kita baca syarat. Bismillah. Wasta'inu fi kulli umurikum bis sabri bi jami'i anwa'ihi. وكذلك الصلاة وكذلك الصلاة وكذلك الصلاة وإنها لشاقة إلا على الخاشعين الذين يخشون الله ويرجون ما عنده
wa yuqinuna annahum mulaqu rabbihim jalla wa ala ba'dal mauti wa annahum ilaihi raji'una yaumal qiyamati lil hisabi wal jazai. Masya Allah, mumtaz. Tarjim. Dan memohon pertolongan kalian di setiap urusan kalian dengan sabar, dengan sabar, dengan sabar dengan seluruh macam-macam ya. Hmm. Artinya minta tolong kalian dalam segala urusan dengan bersabar. Bijami anwa'ihi, dengan semua jenis-jenis kesabaran. Sabaran. Ada berapa jenis kesabaran Ustaz? Kurang tahu, Ustaz. Ada yang tahu berapa macam jenis kesabar? Sabar dalam taat dan sabar dalam menghindari maksiat. Satu lagi? Suasana saya. Sabar dalam musibah, qada dan qadar. 3 jenis sabar. Nah, maka minta tolonglah kalian dalam urusan dengan sabar. Semua bentuk jenis sabar. Sabar dalam taat, sabar dalam meninggalkan maksiat, dan sabar dalam musibah. Nah, santum. Wa kadzalika shalah. Begitu juga. Dan begitu juga dengan sholat. Nah, jadi minta carilah pertolongan dengan sabar dan dengan sholat. Dan bahwasanya sungguh hal itu tuh sangat sulit kecuali untuk orang-orang yang khusyuk. Nah, Alladzina kok berat ya. Sungguhnya sholat itu berat. Dia yang lebih kuatnya maksudnya ke hanya ke sholat yang terdekat. Sholat itu berat ya, kecuali bagi orang yang khusyuk. Siapa mereka? Alladzina yakhshawunallah. mereka adalah orang-orang yang takut kepada Allah, wa yarjuna ma'indahu, dan mereka yang berharap dari apa yang di sisinya. Wa yuqinuna, dan mereka meyakini annahum mulaqu rabbihim jalla wa ala, bahwasanya mereka akan bertemu dengan Rabbnya jalla wa ala, maha mulia dan maha tinggi, ba'dal mauti, setelah kematian. Wa annahum ilaihi raji'un, dan bahwasanya mereka akan kembali yaumal qiyamah lil hisabi wal jazai, pada hari kiamat untuk perhitungan dan pembalasan. Nah, ahsantum, mumtaz, barakallahu fiik, Sofyan. Ini ayat bercerita tentang ini masih dalam kisah Bani Israel ya. Jadi ayat ini ditujukan secara asal ke Bani Israel dan pada kita yang baca dari umat Nabi Muhammad, bahwasanya mintalah kalian dari segala urusan itu dengan sabar, dengan sholat. Dia berat dari orang yang khusyuk, yakin dengan akhirat. Ya, maka kita dapati orang-orang munafik di zaman Rasulullah itu diantara hal yang paling berat bagi mereka sholat. Yura'unan nasa, kan itu. Ketika mereka mau sholat, dan mereka hanya ingin dilihat orang, berat bagi mereka. Ya, wa annahum ilaihi raji'un yaumil qiyamah. Dan orang yang meyakini akan dikembalikan pada hari kiamat untuk dihisabkan, dibalas. Baik, ahsantum, barakallahu. Pak Guru, kenapa sabar dulu, nggak sholat dulu yang diduluin Pak Guru ya? Allah alam, itu pilihan. Tidak tahu hikmahnya Pak, tapi kalau kita cari hikmahnya, mungkin kalau kita cari jawabannya bisa saja di antara bentuk ikhtiar misalnya, karena sabar itu lebih umum, dia ruang lingkupnya lebih luas, dan sholat pun bagian dari sabar ya kan. Sholat pun bagian dari sabar. Di antara bentuk kesabaran itu adalah dalam sholat, ya kan. Artinya sabar itu babnya sangat luas. Maka dalam semua konteks ibadah itu butuh sabar. Ya, maka begitu tiga jenis sabar tadi. Sabar dalam taat. Berarti masuk sholat di situ. Sabar meninggalkan larangan, meninggalkan syubhat. Sabar dalam musibah. Ya, kan lebih luas cakupan. Ya,
Iya, Gitu Pak ya. iya Pak. Allah alam. Baik. Kita lanjut, barakallahu fikum. Kita lanjut ayat 47. Tafadhal, siapa baca? Saya coba Ustaz. Saat Andri bersama kita. Oke, boleh 47. Sekarang 48 ya. Baik Ustaz. Ya, sebelum dua ayat. Nah, tafadhal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bani Israil adhkuru ni'matiyallati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'atun wa la yu'khadhu minha 'adlun wa la hum yunsharun. Ya Bani Israel, wahai Bani Israel, udhkuru nikmatiyah lati an'amtu alaikum. Ingatlah nikmatku yang telah kuberikan kepada kalian, wa anni fadhaltukum alal alamin. Dan sesungguhnya aku telah mengutamakan Melebihkan kalian. melebihkan melebihkan kalian atas ciptaanku alamin. Alamin terhadap semua alam. Jadi Bani Israel itu adalah Allah lebihkan dari semua makhluk di atas dunia di zaman itu ya. Sebelum datang umat yang lebih baik dari mereka itu umat. Dilebihkan oleh dari semua alam. Wattaqu dan bertakwalah Di sini takuni ya beda dengan takut ya. Taku yauman ya, takutlah kalian terhadap hari. takut ya dan takutlah kepada hari la tajazi nafsun an nafsin syai'a, yang seseorang tidak dapat tajazi itu membela ya, Membela di sini. Ya. Yang seseorang tidak dapat membela orang yang lain, wala yuqbalu minha sedikit pun. sedikit pun, wala dan tidak diterima darinya syafaat, wala yuqadu minha adlun, dan tidak yuqadu minha adlun itu tebusan ya. Yuqadu itu diterima juga Ustaz. Ya, la yu'khadhu minha. Tidak bisa diterima tebusan itu. Dan tidak bisa diterima tebusan, wala hum yunsarun, dan mereka tidak mendapat pertolongan. Nah, santum. Kita i'rabkan. Ya Bani Israila, ya-nya harfu nida. Bani munadanya Ustaz. Iya, munada mansub. Munada mansub. Israila Munada mansub atau ada nasab? ini isim itu ya. Maksur ya? Bukan. Makus. Bukan. Ya Bani ya. Bani itu isim apa itu? Maksud mangkuk. Isim mangkus atau bukan Ustaz? Bani atau dari Berarti apa Bani ya? tanda nasabnya? Tadi kan yang Bani kita bilang munada mansub. Apa tanda nasabnya? Fathah muqaddarah ya Ustaz. Fathah muqaddarah. Ada pendapat yang lain selain fathah muqaddarah, Ustaz Andri? Iya, Ustaz. Iya, tanda nasabnya ya. Kenapa ya, Ustaz? Iya. Kenapa tanda nasabnya ya? Nah, sebentar. Apa tanda nasab di Bani? Munada mudhaf mansub. Tanda nasabnya ya. Kenapa ya? Harfat nilai tak. Bukan.
Tidak ada hazaf. Hazaf itu hanya untuk fi'il. Fi'il majzum baru ada hazaf. Nah, ringan ini. Cuma belum nangkap aja. Bani, apa asal kata bani itu? Bania. Bani bukan? Bukan. Apa arti bani? Coba artikan. Apa arti bani? Ya bani itu apa artinya? Wahai, Kaumnya Israel. bukan Anak kaum. Bani itu bukan kaum. Apa arti bani? turunan bukan? Ustaz? Tadi yang Anda hatikan tadi, apa arti bani Israel? Dan keturunan Bani, ya, Ustaz? bani itu jamak mufrad. Bani itu jamak dari ibnun. Oh, Ibnun jamaknya banu. Nah, jamak muzakkar salim ya, banu. Ketika mansub menjadi apa? Banina. Banina. Ya, maka ya banina Israel. Kenapa hilang nanya ya? Karena mudhof. Mudhof. Ya. Nah, nangkap. Maka artinya wahai anak-anak Israel. Berarti bani munada mudhof mansub. Alamatun nasbihi. Apa tanda nasabnya sendiri? Banina. Nanya tadi harusnya apa? Maka Fathah berarti. Cuman tidak ada tanda nasab. karena dia mudah jadi hilang tadi gimana? Apa tanda nasabnya? Jamak muzakkar salim. Apa tanda nasab jamak muzakkar salim? Ya, ya. Al-ya. Iya tanda nasab. Ya bani ya. Itu udah ada ya. Tanda nasabnya ya. Nun hilang itu tidak ada pengaruh. Nun itu hanya tanda huruf tambah. Nah, dah paham. Catat itu karena akan ketemu terus ya. Bani munada mudhof mansub. Masuk. Tanda nasabnya al-ya. Kenapa ya? Jamak muzakkar salim. Sama muslimuna menjadi muslimina. Muslimina. Hmm. Ustaz. Baik, wa huwa mudhaf. Israila mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Mansub dengan majrur dengan Majrur ini kan itu ya IGM ya. majrur dengan fathah ya. Ya, tanda jarnya fathah karena IGN. Kemudian udhkuru fi'il amar wawunya sebagai fa'il. Nah, Nikmatia ini maf'ul bih. Uzkuru fi'il amar. Fi'il amar itu marfu, mansub, majzum. Kemarin kita kalau jumpa fi'il amar langsung kita irapkan tanda ya karena mengulang-ulang belajar. Benar. Uzkuru fi'il amar. Hukumnya apa? Majzum. Majzum atau mabni? Mabni ya. Dua pendapat pas sama Basrah. Ya kita ngambil pendapatnya ringan. Semua fi'il mudhari itu mabni semua fi'il itu mabni kecuali mudhari. Semua fi'il mabni kecuali fi'il mudhari. Fi'il madhi mabni, fi'il amar mabni. Uzkuru fi'il amar mabni. Nah, kita sebut tandanya biar tidak lupa. Mabni dengan apa? Sukun ya. Nah, bukan. Mana sukun? Ada sukun. Uzkuru. Nah, kayak kita sebut dalam i'rab biar tidak lupa. Uzkuru fi'il amar mabni dengan ada yang tahu? Nah, man ya'rif? Fi'il amar mabni dengan hasfun nun. Hasfun nun. Iya. Nah, tanda fi'il amar mabni, tanda mabni fi'il amar sama dengan tanda jazam fi'il mudhari. Nah, dia 3 tandanya, sukun, tanda jazam kan 3, sukun, hasfun nun sama hasful illat. Tadhkuru asalnya jamak, tadhkuruna dari fi'il mudhari tadhkuruna. Nah, catat jadi tadhkuru fi'il amar mabni dengan hasfun nun. Nah, gitu. Waw fa'il. Dhamir muttasil sebagai fa'il. Udhkuru fi'il amar mabni dengan harfun nun. Fa'ilnya al-waw. Nah, Nikmatia maf'ulun bih.
Allati isim mausul sebagai Ni'mati ya, itu dua kata. Ni'mati sama ya. Asalnya ni'mata, bersambung dengan ya, maka kasrah di situ darurat. Nah, karena bersambung dengan ya munasabah atau ya munasabah, ya mutakallim. Maka kita bilang ni'mati ya fi'il mudhari. Tafad. Maf'ulun bih mansub, tanda jarnya fathah muqaddarah sebenarnya. Ya, karena bersambung dengan ya itu tadi, ya mutakallim. Wa huwa mudhaf, ya-nya mudhafun ilaih. ilaih. Nah, ini ada dua kata di sini. Baik, Ustaz. Hmm. Alati isim mausul sebagai naat ya, Ustaz. Nah, dari ni'mati. Mati Berarti fi mahalli nasbin. di mahali Naat nasbin. ke maf'ulun bih. Nah, Kemudian an'amtu ini fi'il madhi. Fa'ilnya tu. mm-mm. Alaikum jar majrur. Oh, Wa anni wawunya atof. Anni annanya harfu nasbin wa taukid. Ya mutakalim sebagai fa'il. Bukan. Isim ina. Isim ina. Anda. Isim anna. Kemudian fadol tu ini fi'il madhi. Tu-nya sebagai fa'ilnya. Dan kumnya sebagai maf'ul bih ya. Maf'ulun bih. Maf'ul bih. Faddaltukum fi'il fa'il maf'ulun bih. Ya, tiga di sini. Gabungannya menjadi Gabungnya menjadi silah mausul. An'amtu alaikum. Bukan. silatul. Yang fadlukum menjadi khobar dari anna tadi. Nah, santo. Yang an'amtu alaikum tadi silah mausul ya. Silatul mas. Anni fadaltukum khabar anna fi mahalli rafin khabar anna. Ya. Kemudian alal alamina ini jar majrur. Jar majrur patah ngejar. Ya. Nah, bukan na ya, bukan nun, tapi ya jamak muzakkar sama kayak bani tadi. Bani nah. Lanjut. Wattaku dan ini wawunya atof. Ittaku fi'il amar mabni dengan hatfu nun ya tadi. Hatfu nun wawunya failnya sebagai fail. Kemudian yauman ini maf'ul bihnya ya Ustaz. Wattaqu yauman maf'ulun bih. La tajzi ini tadi artinya tidak ya. Berarti la nafi biasa. La nafi biasa. Kemudian tajzi ini fi'il mudhari. Nah. Taknya failnya Ustaz. Nah, ada fa'il setelah. Oh iya. Failnya nafsun di belakangnya. Tanda itu huruf mudhara'ah saja. Huruf mengawali fi'il. Tajzi fi'il mudhari, nafsun sebagai fa'ilnya. An-nafin ini jar majrur. Kalau kita mau ngira tambahan bisa tajzi fi'il mudhari marfu' mansub majzum gitu. Di sini fi'il mudhari apa i'rabnya? Tajzi nafsun. Ini karena tidak tadi lanya kan tidak merubah itu ya. Berarti tapi kalau nggak ada nunnya ya. Ini fi'ilnya fi'il itu ya Ustaz. Mutal ya Ustaz. Mutal. Nah. Ya apa i'rab fi'il apa i'rab tajzi? Berarti marfu ya. Marfu. Fi'il mudhari marfu selamanya sampai didahului huruf nasab atau huruf jazm. Ini kaidah. Kita jumpa fi'il mudhari apa i'rabnya marfu aja bilang. Nah, baru nanti ada enggak huruf nasab sebelumnya. Kalau ada baru mansub. Atau ada huruf jazm berarti baru majzum. Enggak ada udah marfu.
Nah, itu kaidahnya ya. Fi'il mudhari marfu. Di sini tidak ada mendahuluinya dari huruf nas atau la. Di sini nafi biasa berarti tidak beramal. Nah, di tajzi fi'il mudhari marfu. Apa tanda rafa'nya? Nah, ini kita cari. Kalau mau mencarinya, tanda rafa' di tajzi. Fi'il mutal apa ya? Nah, betul. Ini kan Lupa. huruf mu'tal. Nah, huruf huruf ilat berarti muqaddar, muqaddar. Dhammah Muqaddarah. muqaddar. Lemah muqaddarah. Iya, Dhammah muqaddar. baik. Baik. Nafsun. Nafsun fa'il tadi ya. Nah, Kemudian an-nafsin ini jar majrur ya, Ustaz. mm, Kemudian syai'an ini hal atau apa, Ustaz? bukan. Lihat. La tajzi nafsun an nafsin syai'an. Kalau kita susun apa susunan i'rabnya berarti la tajzi nafsun syai'an an nafsin. Fi'il fa'il, la fi'il fa'il apa? Maf'ul. Maf'ul bih ya. Maf'ulun bih dari tajzi. Tajzi betul maf'ul yang muta'addi. Oh, baik baik. Syai'an maf'ul bih dari tajzi. Mm-mm. Kan wala yuqbalu. Kalau kita mencari i'rab tambahan ada enggak? Ada. Apa i'rab tambahan dari la tajzi nafsun an nafsin syai'a? Kita mau disingkat apa i'rab dari tambahan dari la tajzi? Ini naat dari yauman Nah, tadi ya. naat dari yauman. Nah, jumlah dari yauman. Kalau kita jumpa kalimat setelah isim nakirah yang masih berhubungan ya, berarti dia naat. Kadang terjemah kita tambah yang. Setelah kalian kepada hari yang. Nah, ada yang tidak bisa seorang jiwa membela siapapun dari jiwa yang lain. Berarti naat. Baik, wala yuqbalu minha. Wala yuqbalu minha wawunya ataf. Lanya sama ini nafi biasa. Nafi biasa. Yuqbalu ini fi'il mudhari majhul. Nah, Fa'ilnya fa'il atau naibul ada di fa'il. belakang, ada di belakang. Nah, Minhanya jar majrur, syafa'atun. Nah, ini naibul fa'ilnya, naibul naibul fa'il. fa'il. Kemudian wala wawnya ataf, la-nya sama, la nafi biasa. Yu'khadu ini fi'il mudhari majhul juga. Kemudian minhanya jar majrur, ada lunnya naibul fa'il. Nah, Kemudian wala hum yunsarun, wawunya atof, lanya sama, la nafi biasa, humnya mubtada, yunsarunnya fi'il mudhari mansub mana maksud? marfu marfu wawunya sebagai fa'ilnya dan Nah, salah, bukan. Lihat, yunsorun. Nah, ini fi'il yunsarun. mudhari biasa atau fi'il mudhari yang tidak biasa? Oh iya, yunsarun ya. Yunsarun fi'il mudhari yang majhul juga. Majhul. Berarti wawunya sebagai naibul fa'il ya. Wow, naibul fa'il. Kemudian Yunsorun jumlah fi'il mudhari majhul marfu dengan apa tanda rafa'nya? dengan nun apa namanya? Sebutnya. Subutun. Ini tanda rafa' Kemudian fi'il mudhari. ya, jumlah yunsarun sebagai khobar dari so, khobar mutada dari Khabar dari mutada dari hum. Nah, wawnya naibul fa'il domir muttasil lim hali rafin naibul fa'il. Alhamdulillah selesai kita mengirab dua ayat ini. Ada yang ragu dengan irab? Mendadak kita lanjut baca syarah. Fadhal. ya duriyata ya duriyata ya uba tadkuru nikmatiyal Kau tanya itu. Tazkuru bukan? bukan
Tadzakkaru. Tadhkuru itu lazim. Tadzakkaru. Tadzakkaru ni'ami. Nikmat. Nggak ada taknya berarti. Ni'amiya. Mm. Ni'amiyal kasirota. Mm. Ya. Alaikum. Mm. Washkuruli alaiha. Mm. Ini sama tadi ya. Wata, kalau ini watadkuru ya Ustaz. Enggak sama. Tadzakkaru. Watadzakkaru watadzakkaru anni fadaltukum ala alami Apa beda tazkuru sama tadzakkaru? eh tadzakkaru. Kalau tadzkuru fi'il amri. Tadzkuru. Kalau Hah? tadzakkaru fi'il amr juga ya. Iya. Oh, beda makna ya. Kita jumpa dua kata yang mungkin maknanya sama. Tazkuru ingat. Tadzakkaru ingat juga. Nah, bedanya adalah dari kaidah yang umum dalam sorof. Ya, selalu kita jadi pegangan apa kaidahnya ziyadatul mabna dalatun ala ziyadatul ma'na. Ziyadatul mabna tadullu dalah ala ziyadatul ma'na. Penambahan huruf dalam satu kata menunjukkan penambahan makna. Maka apa beda tazkuru sama tadzakkaru? Ya, Tekanan nggak gitu ya. beda. Tafa'ul, tafa'ala itu menunjukkan makna yang dekat, makna yang kuat, fokus. Maka tidak hanya sekedar ingat, tapi tazakkur, tazakkar. Artinya benar-benar ingat. Dan ada maknanya dengan tadabbur. Kadang Al-Quran afala yatadabbaruna Al-Quran. Artinya benar-benar butuh dihayati. Sama dengan tafakkur. Aku tuh benar-benar memikirkan, tidak hanya sekedar memikirkan saja, tapi benar-benar memikirkan. Nah, maka di sini cuma tazakkar, artinya benar-benar ingat, disuruh ingat. Tidak hanya sekedar ingatan biasa, tapi benar-benar diingat dari dengan yang apa? Ingatan yang paling dalam. Nah, terus tadzakkaru anni faddaltukum. Watadzakkaru anni fadaltukum ala alami zamanikum Hmm. bi kasrotil ambiyai wal kutubi Hmm. kutubil munaz munazal munazalati Nah, eh, kal Taurati wal Injili. nah, Terus silakan dulu ya Ustaz. nah. Ya dzurriyyata Yakubah wahai keturunan ya Ustaz. Betul, ya, itu anak cucu Yakub. Anak cucu dari Yakub. Nah, ini Ada dosen dari Yabani Israel. Maka kita tahu Israel itu adalah nama asli dari Yakub atau nama lain dari Nabi Yakub. Maka mereka digelari anak-anak mereka itu dengan Bani Israel karena kembali ke bapak moyang mereka, Nabi Yakub yang memiliki 12 anak, dan 12 anak inilah yang 12 atau 11? 12 yang akan menjadi kabilah setiap Bani Israel itu dari 12 suku tadi. Gitu ya. Tadi Nabi Yakub, Nabi Yusuf, ada Benyamin, dan saudara-saudaranya, itulah yang akan menjadi keturunan-keturunan yang luas, yang banyak dari Bani Israel. Nah, lanjut. tadzakkaru ni'amiyal kasirota alaikum. Benar-benar ingatlah kalian atas nikmat
nikmatku yang banyak kepada kalian. Mm-mm. Washkuruli 'alaiha, dan bersyukurlah kepadaku atasnya, atas nikmat tadi ya. Nah, Watadzakkaru, dan benar-benar kalian ingatlah anni, bahwa sesungguhnya aku fadhaltukum, tadi melebihkan ya, mm, melebihkan kalian ala alami zamanikum, dari eh, ciptaan-ciptaanku mana? pada alami tadi apa? Alam, alam. Alam itu makhluk. Dari Rabbil alamin, ya. makhluk. Tuhan segala pencipta alam. Sebenarnya aku melebihkan kalian dari semua makhluk zaman kalian. Alami zaman itu. Artinya semua orang-orang yang ada hidup di zaman kalian. Maka Bani Israel itulah yang paling unggul dari semua kaum, kabilah ya di zaman mereka. Kenapa? Allah lebihkan bagaimana bentuk fadilah yang Allah berikan kepada mereka. Ini dia bikasratil anbiya. Ya, bikasratil anbiya, dengan banyaknya nabi, wal kutubi, dan kitab-kitab, eh, munazilati, yang kami turunkan gitu ya, Mm-mm. yang kami turunkan, katauriti wal injili, seperti Taurat dan Injil. Nah, ya ini bentuk tazkir dari Allah bagaimana Bani Israel ini disuruh untuk ingat dengan banyak nikmat yang diberikan. Nah, kalau kita baca Al-Quran di banyak ayat, kita lihat bagaimana Allah sangat memuliakan mereka. Maka disebutkan faddaltukum alal alamin. Ya, Allah lebihkan mereka dari semua alam. Ya, di antara bentuk kelebihannya itu banyak nabi diutus kepada mereka. Bahkan ribuan para nabi ya, kalau kita baca dalam sirah itu. Tidak dihitung, tidak terhitung lagi ya. Setiap suku ada nabinya ya. Dan banyak kitab-kitab yang diturunkan. Ya, yang induknya itu ada Taurat, Injil, bahkan ada Zabur, Nabi Daud. Lalu apa lagi di antara bentuk kelebihan Bani Israel? Mukjizat. Artinya diperlihatkan kepada mereka mukjizat-mukjizat para nabi yang nyata ya. Yang mereka saksikan langsung gitu ya. Seperti pembelahan laut di zaman Nabi Musa. Ya, dan mukjizat-mukjizat Nabi Musa yang baratnya kalau secara orang biasa itu sudah pasti mau beriman gitu ya, karena sudah di luar nalar gitu ya. Dan juga di antara bentuk iman apa? Dikabulkan semua permintaan mereka. Ketika mereka minta misalnya diturunkan makanan dari langit, ya, karena mereka ingin melihat langsung, benar nggak Tuhanmu itu mampu? Bayangkan di zaman kita kalau ada orang minta gitu, turunkan, mau ada turun makanan dari langit, Allah perlihatkan gitu kan, Maidah itu ya. Nah, apalagi diangkat bukit Tursina di atas kepala mereka. Nah, itu udah dan tidak mau lagi juga beriman itu ya, seperti itu ya. Artinya Allah lebihkan mereka di atas yang lain. Artinya ketika mereka minta sesuatu yang di luar kebiasaan, yang mukjizat, bentuk pembuktian Allah itu ada, dan Allah kabulkan. Seperti Al-Baqarah contohnya, kisah sapi itu. Bagaimana orang mati bisa hidup lagi ya. Dan mengabarkan tentang siapa pembunuhnya. Itu kan juga amrun khariq dalam adah. Cara yang di luar kebiasaan keumuman. Nah, ketika sudah banyak seperti itu, tetap juga tidak mau beriman. Maka Allah ingatkan, tadzakkaru. Ingat lagi lah. Nah, seperti itu ya. Nah, ini kaum yang banyak bantahannya. Banyak membantahnya. Baik, lanjut Ustaz. Wa khafu yaumal qiyamati yaumul la yugni Yaumu atau ahadun, yaumau? yaumai yaumala yugni ahadun an ahadin syai'an, wala wala yaqbalullahu Mm-mm. syafa'atan Mm-mm. fil kafirina
wala wala yuqbalu minhum fityatan. Wala yaqbalu, matapkan aja ke yang sebelumnya. Wala yaqbalullahu karena ada Wala fa'il sebelum itu. wala yaqbalu minhum fidyatan walau kanat amwalul amwalul apa amwalal Kalau walau kanat kanat amwala, amwala. khabar kana, isim kananya domain mustarihiyah kembali ke fidyah. Dia walau kanat al-fidyatu amwala. Oh, ini berarti khabar ya. Walau kanat amwalal ardi jami'an wala yamliku ahadun fi hadzal yaumi an yataqadama linasratihim Oh, nusrah. Sebenarnya nusrah. linusratihim Hmm. linusratihim wa in qadatihim Ada tanya? min apa Tidak istilah ada bacanya tanya. gimana? Qadihim. Oh, wa in qadihim Hmm. wa in qadihim minal adabi Minal azabi. Ahsan. Baik, tarjim. wa khafu dan takutlah kalian yaumal kiamati kepada hari kiamat yaumal la yuni yaitu hari yang tidak yuni tadi apa tadi yuni Yughni dibela ahadun ya, ahadin dibela. syai'. Yang tidak dibela ya tadi yang tidak Betul. dibela Yughni itu kata aghna yughni, yughina, yang mencukupi. Artinya ya, membela. Artinya kan ada orang yang dermawan, dia ingin menutup kekurangan orang lain. Nah, itu kan di dunia kan bisa itu. Kita lihat saudara kita misalnya kekurangan, saya nutupin lah gitu kan. Misalnya dia kurang buat bayaran, saya tutupin. Saya yang bayarin lebih sisanya. Nah, itu namanya igna. Di hari kiamat nggak ada lagi gitu. Yaumala yughni ahadun. Nggak ada lagi orang yang bisa menutupi ya kekurangan orang yang lain sedikit pun. Dan nggak ada yang bisa membela ya, memperjuangkan kita itu. Wala yaqbalullah. wala yuqbalallahu dan tidak dan Allah tidak menerima syafaat fi fil kafirina dari orang-orang kafir Dari atau terhadap? fi 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 terhadap ya terhadap orang-orang kafir. Maksudnya yang diminta oleh orang kafir itu Ustaz. Ya. Maksudnya di sini maksudnya Allah terima syafaat untuk orang kafir atau dari orang? Ya, maka fi di sini Eh, maknanya lebih. untuk orang kafir ya. Nah, kalau dari sasamin oleh syafaat minal kafir. Oh Nah, iya. dan keduanya makbul. Maklum, makbul itu artinya diterima. Artinya apa? Syafaat tidak boleh kecuali dengan dua syarat. Syafaat di akhirat itu berlaku hanya untuk terpenuhi dua syarat. Pertama, izin dari Allah untuk pemberi syafaat. Dan yang kedua, ridho untuk yang diberi syafaat. Dua syarat kan. Izin untuk yang memberi syafaat. Ya, kalau ada orang memberi syafaat, diizinkan dulu enggak oleh Allah. Ada orang enggak diizinkan, dia mau beri syafaat nih, dia udah pasti selamat. Dia mau beri syafaat, harus izin dulu. Kalau Allah enggak izinkan, enggak bisa dia. Dan yang kedua, misalnya udah dapat izin nih. Nah, maka syarat kedua harus Allah ridho enggak terhadap objek yang akan diberi. Nah, maka syarat ini harus terpenuhi. Maka di akhirat enggak bisa syafaat untuk orang kafir. Karena syarat tidak terpenuhi. Mereka terhalang dari syafaat. Nah, ini masalah. Kalau syafaatan fil kafir, meskipun semua nabi ingin beri syafaat, enggak bisa. Nah, Wala yuqbalu minhum fidyatan dan eh, Allah juga tidak menerima dari mereka fidyah hadiah ya Ustaz. bukan. Fidyah itu tebusan. Tebusan tidak Tebusan. menerima
Ya, ada orang yang menebus dirinya. Di dunia ada orang yang ingin menebus dirinya. Dia dihukum 20 tahun. Lalu dia punya harta yang banyak. Dia tebus. Atau dia punya saudara yang kaya raya, dia bisa nebusnya. Di akhirat enggak, Allah yaqulu min fidyan. Enggak ada yang bisa menebus diri. Walau kanat amwalat ardi jami'an. Walau kanat amwalal ardi jami'an. Walaupun dengan harta yang sepenuh bumi semuanya gitu ya. Nah, meskipun tebusan yang ingin dia berikan adalah semua hartanya dari bumi. Amwalal ardi jami'an. Harta bumi keseluruhannya dia ingin berikan untuk Allah untuk menebus selamat dari azab, tidak bisa. Layak berhukum. Nah, ini banyak ide ayat lain yang seperti ini mananya. Wala yamliku ahadun fi hadzal yaum. Wala yamliku ahadun fi hadzal yaumi, dan tidak ada yang berkuasa satupun di hari itu, di hari ini ada, di hari ini. Di hari ini itu maksudnya hari tersebut, ya, di akhirat. Hari akhir tadi ya, hari kiamat. An yataqaddama li nasratihim, Maju menyelamatkan. untuk memberikan pertolongan. Artinya tidak ada seorang pun memiliki kuasa. Yang memiliki kekuasaan. Ya, seorang pun tak memiliki kuasa dari tersebut untuk maju menolong mereka. Ya, artinya mereka maju, artinya maju itu maksudnya menghadap kepada Allah untuk bisa menolong mereka. Wa inqadhi minal azab, dan untuk bisa menyelamatkan mereka dari Adab. azab. Tidak bisa. Nah, karena syarat tadi tidak terpenuhi. Alhamdulillah. Dipahami ayat ini, barakallahu fikum? Jelas. Jelas ya, Masya Allah. Tapi masih cukup. Ada waktu satu lagi. Ini panjang juga sih. Gimana, kita cukupkan di sini atau lanjut? Cukup dulu. Nah, cukup dulu aja ya. Baik. Ada tadi kita ada sebutkan juga di kelas tilawah. Kalau insya Allah kalau teman-teman setuju nih, mau nih. Nah, kita buka kelas fikih. Kita nanti baca fikih. Kena fikih muyasar ya, tapi kita baca apa namanya runut ya. Ya meskipun mungkin tipis, tapi kan mustau'id. Nah, itu kan lebih diunggulkan daripada kitab tebal tapi tidak selesai-selesai kan. Biar tipis tapi kita targetkan selesai gitu. Jadi semua bab fikih itu bisa kita pahami ya. Oke, nanti kita lihat fikihnya. Kalau sekarang mungkin kita mendasarkan baru fikih muyasar ya. Nah, gimana, setuju enggak? Ini antum nih yang diharapkan ini, karena ya nanti ada tim pembacanya ya. Tapi kita enggak seperti sekarang, dia lebih ke syarah sebenarnya. Jadi cuma baca nanti langsung kita masuk syarah. Nah, kalau ini kita nanti cari harinya, kira-kira hari apa? Kalau sekarang sih mungkin bisanya minggu. Ahad, Eh, Ahad. Ahad. Jam berapa ahadnya? Ya Kalau kira-kira yang bersedia. Dan nanti insya Allah kita buka umum ya. Jadi teman-teman, jadi kita share publik ya. Ini silakan yang mau hadir berapapun boleh. Ya mau menjadi mustami ya. Kalau ahad kan lebih longgar ya. Hmm. Ini kita forum terbatas dulu, nanti baru kita rembukan sama admin, mungkin sama Walif, sama Sukunadi mungkin juga bisa ini. Kalau ahad jam berapa? Sukunasa mungkin jam berapa? ada malam bisa saat sore juga bisa saat insyaallah. Sore atau malam ya? Kalau malam Ana bisanya paling cuma 1 kali sebulan, cuma ahad ke 5.
keempat. Kalau sore nanti bisa diusahakan sih. Sekarang sih masih belum nampak kalau sore. Tapi kalau kayak sore lebih longgar ya, bisa lebih mudah untuk dihadiri ya. Ya, Ustaz. Nah, Insyaallah. kita ya kalau bisa sih semingguan ya, mingguan. Setiap minggu gitu maksudnya biar runut dan tidak terlalu lama jeda. Nah, yang lain sore setuju Pak Yahya, Pak Andri, boleh, Pak Wahyu? Ada yang masih monitor? Insyaallah, Ustaz. Ya. Pak Wahyu, Pak ya. Pak Andri? Coba ikut aja sih saya. Ikut waktu. Nah, artinya kadang sore ini ya, berhalangan ya. Baik, tapi insya Allah ini baru wacana, nanti kita putuskan lagi waktunya. Insya Allah mungkin kalau fix nanti mungkin kita mulai nanti 2 atau 3 minggu depan insya Allah. Nanti kita infokan lebih lanjut insya Allah. Tapi antum nih yang diharapkan karena tim pembaca soalnya. Jadi sekalian melatih bacaan Arabnya sama dapat ilmu fikihnya. Baik, barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Sampai di sini dulu insyaallah kita cukupkan di sini. Dan mungkin bisa juga nanti dilempar di grup wacana kita. Mungkin teman-teman ada selain yang lain atau hari dan rencana yang lain. Atau mau opsi apakah setiap minggu atau mungkin sekali 2 minggu saja, sekali sebulan misalnya. Ya bisa juga nanti ya. Baik. Barakallahu fikum, kita tunggu waktu majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.